Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali dengan muka gua yang sudah bersih. Kali ini gue pengen nge-react 3 anime isekai baru di musim ini ya. Isekai Handyman Saito yang gue bilang bakal jadi calon anime bagus, Isekai Onmyoji, sama Isekainya Mappa, Isekai masak-masak. Gue bakal nonton ketiga episode satunya, dan setelah itu gue bakal ngasih ranking lah, mana yang menurut gue paling bagus, mana yang paling kurang dari 3 anime itu. Oke guys, gue nonton apa dulu ya? Onmyoji dulu deh, yang paling dikit ekspektasi gue tuh paling gak punya ekspektasi apa-apa sama Isekai Onmyoji, tapi gue baca komiknya dan bagus. Salah satu komik Isekai yang baru chapter 1 langsung gue tertarik gitu bacanya. Coba kita lihat apakah versi animenya bagus atau tidak. Mari kita lihat di sini guys. Bentar. Ini baru mulai nih. Gue udah lihat gambar yang bagus nih. Waduh, cara naganya terbang di langit tuh bagus loh nih. Apa karena rasionya ya? Jadi kelihatan kayak movie gitu. Bagus anjir. Ini kayaknya episode 1 doang ini yang bagus ini. Iya anjir, bagus pak. Wih, ini CG loh, tapi bagus pak. Gini, Shadow Garden tuh harus belajar dari anime ini. Kalau mau bikin prolog begini doang nih. Tidak usah 1 episode. Apa prolog 1 episode? Gini nih cuma berapa? 2 menit paling nih prolog. Setelah itu masuk isekai. Terlalu banyak basa-basi tuh Shadow Garden. Bagus pak. Visualnya bagus banget loh ini. Ya kan? Cuma berapa? 2 menit prolog. Apa Shadow Garden 1 episode? Bagus musiknya nih. Jepang banget. Kayak lagi nonton apa tuh nama itu? Sosei no Onmyoji kayaknya. Anjir, dia bikin kertas. Aduh, gue jadi ingat Honzuki. Honzuki itu bikin kertas berepisode-episode loh. Ini anime bikin kertas berapa menit doang. GG. Memang bedanya kaum bangsawan sama kaum biasa nih beda banget pak. Main tuh bikin kertas berapa episode coba? Kayaknya setengah season tuh dia bikin kertas doang. Ini berapa menit? The power of money. Tapi kertasnya putih loh. Biasanya kalau kertas gini kayaknya kuning deh. Ini yang paling kerasa tuh musiknya loh. Walaupun temanya barat, musiknya Jepang nih. Jarang-jarang biasanya kalau sudah masuk ke isekai tuh musiknya berubah jadi musik-musik fantasi barat. Bagus nih. Dia punya visual tuh kayak visual untuk keluar Rangersnya tuh gue jadi ingat. Aduh, apa tuh namanya itu? Seikeion Satsu. Kayak gini juga. Biasanya cerita kayak gini tuh bakal time skip dari kecil, tiba-tiba udah remaja. Ini kayak tanda-tanda mau time skip nih. Bener time skip. Anjir, dia punya feel tuh. Nurarion. Dapat banget nih pak, feel Jepangnya. Ini gara-gara musik sih. Oke, gue udah kelar nonton Isekai Onmyoji dan bisa dibilang kesan pertama gue bagus sih. Apalagi prolognya ya, tidak basa-basi kayak itu tuh anime itu yang sampai 18 menit tuh prolognya pret. Nah ini bagus nih, cuma 2 menit langsung to the point. Apalagi prolognya digarap bagus banget. Yang paling kerasa bagus di sini tuh musiknya sih. Apalagi di bagian akhir tadi waktu ngelawan si Kodok atau Salamander itu. Bagus tuh musik di bagian itu. Bagus. Gue paling gak ada ekspektasi di sini, tapi ternyata ini bagus banget loh. Oke, itu tadi Isekai Onmyoji. Sekarang gue lanjut ke Isekai Mappa. Gue simpan terakhir deh. Gue pengen nonton Handyman Saito dulu. Gue punya ekspektasi paling tinggi tuh di Handyman Saito. Semoga bagus nih ya. Karena gue punya ekspektasi tinggi banget nih. Kalau ternyata jelek, gue maki-maki nih anime. Oke, mari gue nonton ya. Sampai jumpa setelah gue selesai nonton Handyman Saito. Bye-bye. Gue yang pakai headset nih notice banyak banget suara loh. Bahkan suara sayapnya si peri ini kedengaran. Dipikirin banget nih suaranya. Sayang kalau lu nonton ini pakai speaker pak, pakai headset bagus nih. Ya, nyangkut di golem. Ini kakek memang lucu banget sih. Di manga juga bikin lucu nih. Nah ini yang gue bilang nih, tiap karakternya tuh menarik. Karena contohnya si penyihir ini, penyihir tuh levelnya paling tinggi, tapi dia pikun. Jarang-jarang lu nemu karakter, kayaknya malah nggak pernah ada deh karakter isekai kakek-kakek pikun. Jangan kan kakek-kakek, karakter pikun aja tuh kayaknya nggak ada deh isekai ya.
Gue penasaran ya, apakah si backstory-nya si peri diceritakan di episode 1 atau tidak. Ya, dia ikut jadi undead. Dapat share. Aduh, gue jadi ingat Ronan. Kumodesuga, kakek-kakek juga ikutan sama laba-laba. Oh, sama satu lagi nih, si elf nih pakai armor. Rata-rata kan biasanya elf tuh jadi ranger, kalau enggak jadi mage lah. Nah, ini jadi tank di sini nih, elfnya. Oh, diceritakan nih backstory-nya si peri. Peri yang apa? Peri yang mata duitan. Ya. Gak diceritakan ya kenapa dia kumpulin mas-mas itu. Aduh, padahal tuh ya, spoiler jangan dah. Oh, dikenalin semua karakternya berarti nih. Termasuk raja. Aduh, keluar ke raja sama penyihir tuh. Nah, kapan lagi lu lihat dwarf magician tapi bawa tameng loh. Tidak ada isekai lain kayak gini karakternya. Ini nih yang gue bilang, bagus karakternya, anti mainstream. Tidak ada isekai kayak gini, Pak. Bahkan Overlord tuh nggak kepikiran bikin karakter kayak gini. Oh iya, dikenalin semua, bagus. Episode satunya bagus nih. Dimulai dari pengenalan karakter, mantap. Yang jadi magician justru si bapak-bapak lah. Ini orang-orang kalau masuk Konosuba, Kazuma tambah nangis. Kazuma nangis kalau orang-orang ini, apalagi si kakek pikun tuh. Bayangkan kakek pikun bersebelahan dengan Megumin. Aduh, sudah. Apa tadi explosion? Apa itu explosion? Oke, itu tadi Isekai Handyman Saito. Isekai tukang. Ya, Isekai tukang. Masih ada banyak karakter yang belum kelihatan sih tadi. Itu kayaknya baru sepertiga tuh. Harusnya masih ada lagi beberapa karakter yang masih akan dikenalin. Bagus. Cuma kita nggak dijelasin lebih jauh ya tentang si emasnya peri itu. Bagus pokoknya. Ini yang gue bilang salah satu kelebihannya Isekai Handyman Saito itu karakternya. Karakternya tuh bener-bener anti mainstream itu. Lu nggak akan nemu karakter kayak gini di Isekai lain. Kayak penyihir OP tapi lupa ingatan. Lu pergi ke Isekai belajar sihir, bukannya bisa sihir malah disuruh hafal mantra doang untuk orang yang tukang lupa. Oke. Nah, itu tadi Isekai Handyman Saito ya. Sekarang gua bakal nonton yang terakhir nih, Isekai Mappa. Isekai masak-masak. Di saat Mappa lagi sibuk bikin Chainsaw Man, guys, mereka juga tidak lupa untuk bikin Isekai masak-masak. Ini Isekai pertamanya Mappa nih. Kita lihat apakah menarik atau tidak. Gue jujur ya tuh nggak terlalu fanboy sama Mappa sih. Jadi gue nggak punya ekspektasi, cuma katanya sih bagus. Mari kita nonton. Apakah bagus atau tidak? Oh, by the way, tadi prolognya Saito tuh bagus tuh, diselip-selipin di antara episode 1. Bukan 18 menit. Hey, Shadow Garden, ingat gua, jangan 18 menit. Apa prolog kayak gitu? Oke, mari kita nonton Isekai Mappa. Apa nih? Sudah mau habis. Dan gimana ya? Gua nonton di anime. Kalau dikasih nilai gitu, antara jelek, bagus, sama biasa aja, dia masuk di tengah sih, karena gue nggak nemu momen yang betul-betul bagus nih. Sama momen yang gue bakal bilang dia jelek nggak ada. Oke lah, baru 16 menit, dikit lagi siapa tahu di ending ada kejutan. Ini suaranya Ains. Ains jadi anjing. Aduh, tidak bisa. Suaranya tuh terlalu ikonik Ains banget loh. Di anime sebelah Ains gak bisa makan, di sini dia makan terus. Pembalasan. Oke, itu tadi Isekai Mappa, Isekai online shop. Ains jadi anjing. Gimana ya pendapat gue soal Isekai Mappa ya? Kalau mau dibilang sih yang jelek nggak ada, jadi nggak mungkin nih jadi anime ampas. Tapi yang bagus pun kayak nggak ada momen-momen yang buat gue terkesan gitu di episode satunya. Mungkin cuma Ains jadi anjing doang itu yang bikin gue ketawa. Selebihnya sih ya ini tipikal anime slice of life sih, emang gini. Nonton ya menikmati aja, nggak ada yang betul-betul kayak bikin wah bagus banget nih, tidak. Jadi ya palingan biasa aja sih, biasa aja di sini dalam artian positif ya, bukan negatif. Cuma
ya bagus lah episode, setidaknya episode satunya nggak kayak Shadow Garden. Itu sudah nilai plus kok. Selama nggak kayak Shadow Garden udah nilai plus. Bagus. Isekai Mappa karena terlalu damai. Iya, seperti yang gue bilang namanya slice of life ya, wajar sih. Wajar. Kalau nonton slice of life kan ya pasti antara biasa aja atau bagus banget. Nah, ini masuk di biasa aja sih untuk episode satunya. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan nih. Dari 3 yang tadi gue tonton, bagusan mana? Untuk pertama sih gue bakal pilih Isekai Onmyoji sih. Isekai Onmyoji itu di luar ekspektasi bagus. Bagus. Gue tuh gak punya ekspektasi apa-apa sama Isekai Onmyoji, tapi justru itu yang paling betul-betul gue kaget gitu waktu nontonnya. Isekai Onmyoji bagus episode satunya ya. Untuk peringkat kedua jelas gue kasih ke Handyman Saito. Walaupun gue bilang-bilang tuh sebagai calon anime bagus, episode satunya udah bagus, udah lucu, cuma masih kalah sih sama Isekai Onmyoji. Kalau lu baca komiknya, Handyman Saito tuh komiknya kayak komik-komik pendek gitu. Mirip-mirip kayak Bocchi, komik-komik pendek baru dirajut nih jadi anime kan. Nah, kalau di Bocchi, rajutan animenya tuh nggak kerasa. Nah, kalau di Handyman Saito tuh kerasa banget, lompat. Jadi nggak dirajut tuh antar chapternya. Pokoknya lompat aja. Kalau misalnya dibuat mulus gitu perkenalan karakternya pelan-pelan, semuanya connect gitu, kayak ada benangnya gitu antar segmen, itu bagus sih. Tadi tuh kerasa banget lompat. Oh, ini dia betul-betul dia nggak ngerajut nih, dia ngambil dari versi manga, diadaptasi ketiplak-ketipluk gitu. Nggak kayak Bocchi ya. Kalau Bocchi tuh sama tuh, pendek-pendek juga tapi dirajut. Jadi enak, lurus gitu ceritanya. Kagak, tapi tetap yang gue ekspektasikan karakter-karakternya muncul dan memuaskan. Nah, kalau yang paling rendah sih gue kasih ke Isekai Mappa sih, karena episode satunya betul-betul belum ada yang spesial sih. Biasa aja. Kalau lu cari anime isekai yang ditonton gak jelek dan gak bagus-bagus amat ya, Isekai Mappa sih gue bakal kasih rekomendasi. Kita sebut Isekai Mappa aja ya, karena Isekai online shop kayak gimana gitu. Ya itu tadi ya untuk 3 anime yang gue react. Dan seperti yang gue bilang, peringkat 3 jatuh ke Isekai Mappa, peringkat 2 gue kasih ke Handyman Saito, sama episode peringkat 1 gue kasih ke Isekai Onmyoji lah. Ini baru episode 1 ya. Ini bukan berarti nanti pas Isekai of the Year urutannya bakal sama. Siapa tahu nanti mendekati ending atau di pertengahan tiba-tiba ada jadi makin bagus atau malah jadi makin busuk. Kita kan nggak tahu ya. Contohnya kayak Komi-san season 2 lah. Komi-san season 2 kan di awal bagus, masuk ke akhir-akhir tuh malah jadi busuk. Ya kayak gitulah. Itu tadi untuk 3 anime isekai yang bakal gue nonton. Kalau yang lain kapan-kapan aja ya baru gue nontonnya. Mungkin gue bakal mau nonton tuh Bofuri atau Shinkanomi season 2 lah. Gue pengen lihat episode satunya kayak gimana. Ini anime busuk kok bisa dapat season 2 loh. Apakah season 2 nya masih tetap busuk atau tidak? Gue penasaran. Ya itulah tadi, thank you semua yang udah nonton, bye-bye.